Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, kedengarannya filosofis, tetapi inilah kebenaran yang saudara, Bapak, Ibu, dan saya harus mengerti, harus tahu, dan menerima. Bahwa hidup menjadi hidup. Hidup menjadi berarti. Hidup menjadi bernilai. Kalau hidup itu kita miliki bersama dengan Tuhan. Tidak mungkin orang memiliki hidup tanpa Tuhan. Tidak mungkin orang bisa menikmati karya ciptaan Allah. Segala berkat dan keindahannya tanpa Tuhan. Rusaknya manusia, saudara, membuat manusia merasa dia bisa memiliki hidup tanpa pencipta hidup itu. Dan menjalaninya dengan irama yang sesat, sehingga itu dianggap standar. Kita tidak mungkin memiliki hidup tanpa memiliki penciptanya. Tetapi masalahnya adalah kita tidak mungkin memiliki pencipta tanpa dia memiliki kita. Semua kita bisa mengatakan bahwa kita milik Tuhan. Tetapi kenyataannya Tuhan tidak bisa memiliki kita. Memang oknum yang tidak suka, tidak menghendaki kita menjadi milik Allah adalah iblis. Tapi sebenarnya iblis tidak bisa menghalangi kepemilikan Allah atas kita. Iblis tidak bisa menghalangi ownership, pemilikan Allah terhadap kita. Saya ulangi, oknum yang tidak ingin, tidak suka, tidak menghendaki kita menjadi milik Allah adalah iblis. Tapi iblis tidak dapat menghalangi Tuhan memiliki kita. Yang menghalangi Tuhan memiliki kita adalah diri kita sendiri. Tentu kuasa kegelapan akan berusaha mencemari pikiran kita, membujuk supaya kita memiliki tindakan-tindakan yang merupakan halangan Tuhan memiliki kita. Saudaraku, kedengarannya filosofis, tapi ini prinsip. Saudara harus mengerti, saudara harus menerimanya. Sebelum hari ini berlalu, sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup kita, bahwa kita tidak pernah memiliki hidup tanpa penciptanya. Hidup tidak menjadi hidup, saudaraku. Hidup tidak menjadi hidup. Hidup tidak berkualitas tanpa bersama dengan pencipta kehidupan itu. Kita tidak mungkin memiliki hidup dalam arti yang benar, menikmati hidup yang di dalamnya ada karya-karya Allah. Dari berkat jasmani, berkat rohani, dan segala keindahannya yang tentu memiliki nilai keindahan atau estetis yang sempurna. Tidak mungkin kita miliki itu tanpa memiliki Tuhan. Masalahnya, kita tidak dapat memiliki Tuhan kalau Tuhan tidak memiliki kita. Mudah mengatakan bahwa kita milik Tuhan.
Saudara juga tidak mau dimiliki iblis atau dimiliki setan. Tapi saya ingatkan ya, ada dua yang saling tarik-menarik. Pencipta langit dan bumi dan pemberontak, yaitu setan. Manusia tidak bisa tidak harus jatuh satu di antara dua kemungkinan itu. Manusia tidak bisa menempatkan diri pada posisi netral. Dan itu sudah ketetapan. Engkau taat, berkat. Engkau tidak taat, laknat. Jadi tidak ada opsi di tengah. Opsi mediokritas, tidak ada. Apakah terang atau gelap? Tidak ada remang-remang, saudaraku. Apakah Tuhan atau setan? Dan sering orang merasa bahwa dia tidak di pihak setan. Tapi kalau ditanya apakah di pihak Tuhan, ragu-ragu. Dan keadaan status quo seperti itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Makin tua dia makin betah di status itu. Tanpa disadari status itu bukanlah status milik Tuhan. Bahaya sekali, saudara. Manusia tidak mungkin jatuh di tengah. Dia harus dimiliki oleh salah satunya. Saudara juga tentu tidak mau dimiliki oleh iblis. Saudara mau tentu dimiliki oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bisa memiliki saudara kalau saudara menghalangi kepemilikannya. Setan tidak bisa menghalangi. Yang menghalangi kepemilikan Tuhan atas kita adalah diri kita sendiri. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan Adam dan Hawa selalu sinkron dengan pikiran perasaan Allah. Adam dan Hawa dimiliki Allah. Adam dan Hawa dalam pemilikan Allah. Tetapi tidak merusak kepemilikan Adam terhadap dirinya sendiri. Manusia memiliki kehendak bebas. Di dalam kehendak bebasnya itu manusia bisa dimiliki oleh Tuhan, tapi juga bisa dimiliki oleh setan. Bapak Ibu, sudah lama saya tidak menjelaskan hal ini, bahwa buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat harus kita pahami secara dewasa, bukan secara anak sekolah minggu. Makan buah, mati. Kalau tidak makan, tidak mati. Itu pemikiran yang kurang lengkap. Saya tidak katakan salah, kurang lengkap. Kitab Kejadian ditulis untuk bangsa Israel yang waktu itu baru keluar dari Mesir. Sekitar tahun 1440 sebelum Masehi. Bangsa budak yang tidak educated, tidak berpendidikan. Bangsa budak yang tidak memiliki budaya. Dalam kebijaksanaannya Allah memberikan Pentateuch, 5 kitab Musa yang dimulai dengan Kejadian. Yang mengisahkan kejatuhan Adam. Bangsa Israel di dalam paradigma berpikirnya, taunya hanya taat dan tidak taat. Taat dan tidak taat. Jadi kisah mengenai buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat
dan pohon kehidupan yang ada di tengah taman bisa dimaknai seperti itu. Makan buah itu mati. Kalau tidak makan, hidup. Tetapi bagi kita umat perjanjian baru, harus memahami secara dewasa. Saya tidak cukup waktu menjelaskan detail, tetapi secara ekstraksi atau ringkasan saya beritahu. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu input yang bukan dari Allah. Input yang bukan dari Tuhan. Input berstandar baik dan jahat. Sedangkan pohon kehidupan itu input yang dari Allah. Tuhan berkata, kau boleh makan semua buah di taman ini, kecuali buah satu itu, pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Amin. Itu yang tidak boleh. Berarti semua buah harus dimakan kecuali yang satu. Untuk kehidupan fisik ada pisang, mangga, dan lain sebagainya. Tetapi untuk jiwa ada pohon kehidupan. Jadi 2 pohon di tengah taman itu bukanlah buah untuk dimakan secara fisik. Sekali lagi saya hanya membuat ekstraksi atau kesimpulan atau summary, ringkasan saja. Saudara cukup tangkap, percayalah apa yang saya katakan ini benar. Jadi kau boleh makan semua buah di taman ini, kecuali buah yang satu. Buah yang satu itu punya jenis yang beda. Engkau makan, kau mati. Nah, ada 2 pohon, buah kehidupan dan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau manusia mendapat asupan dari Tuhan terus menerus, maka manusia akan menjadi serupa dengan Allah. Saudara, jangan pikir waktu Allah menciptakan manusia sudah serupa. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayo kita buat manusia segambar dan serupa dengan kita. Tetapi di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, rupanya tidak. Baca lagi nanti. Karena rupa itu harus dibangun. Dibangun oleh manusia dan oleh Allah bersama-sama. Satu kali ada orang bertanya ke saya, saudaraku, terkait dengan ini. Pak, kata Pak Era, Allah tidak menciptakan rupa, tapi di ayat Kejadian 5 ayat 1, Allah menciptakan rupa. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, bara. Maka dibuatnya atau diasah. Jadi bahasa Ibrani ada kata bara, asah, yatser. Yatser. Pada waktu manusia itu dibara, diciptakan oleh Allah, diasahlah dia menurut rupa Allah. Diasah, bukan dibara. Amin. Dibara itu artinya diciptakan secara sepihak oleh Allah, dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada itu namanya bara. Creatio ex nihilo. Itu istilah Latinnya. Ya, memang ide itu dari Allah, dari tidak ada menjadi ada, benar. Tapi untuk rupa itu diasah. Nah, diasah itu di dalam pengertian umum itu dibentuk. Bisa diartikan to carving, memahat. Jadi rupa itu harus dipahat oleh Allah. Di dalam proses pemahatan, dalam proses pembentukannya, yang dipahat harus nurut.
Katakan amin. Jangan makan dari sumber yang bukan dari Allah. Makan dari sumber Tuhan. Supaya engkau bisa serupa dengan Dia. Serupa itu kemampuan untuk berpikir, berperasaan seperti Allah. Hidup itu luar biasa, saudara. Aslinya, originalnya itu luar biasa. Karena manusia ini bukan hanya punya kecerdasan lebih dari binatang, bukan hanya punya keserupaan lebih dari hewan, tapi kemampuan berpikir dan berperasaan seperti penciptanya. Sehingga apapun yang dilakukan selalu sinkron. Jika itu terjadi, manusia menjadi miliknya. Manusia tidak kehilangan pemilikan atas dirinya. Tapi Allah tidak pernah terlepas dari manusia. Karena semua yang dilakukan oleh manusia selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Amin. Keselamatan dalam Yesus Kristus mengulangi proses di Eden. Ini maksud saya mau bicara. Karena kita ini orang Kristen bukan ada di bawah bayang-bayang hukum hitam putih. Ini halal, ini haram. Harus sudah lebih dari itu. Kekristenan itu adalah jalan hidup di mana kita bukan mengikuti jalan hukum. Jalan hidup, hidupnya Yesus yang sudah mencapai tingkat serupa dengan Allah. Makanya ada gereja. Gereja untuk apa? Untuk memberikan briefing mentor seperti ini. Lalu saudara harus praktek day by day. In your own life. Saya duduk di situ, saya diam. Saya mulai melirik ke belakang sedikit. Banyak ya. Padat. Dan puji-pujiannya bagus ya. Lalu di dalam hati saya, apa sih yang kita sedang sediakan untuk mereka? Apa sih yang mau dicapai oleh mereka dengan datang ke tempat ini? I told before, saya sudah katakan sebelumnya. Apa kita punya mainan like game, kayak playing game, lalu saudara jadi objeknya? Kita bikin rame-rame, kumpul. Saudara memberikan kolektor, kita sewa gedung. Terus begitu berlangsung. Bagi full timer untuk hidup nafkahnya. Waduh, kalau begitu ngeri sekali saudara. Berkhianatlah kami kepada Tuhan dan berkhianatlah kami kepada saudara. Enggak begitu. Mentoring ini loh saudara. Saya sempat membayangkan waktu duduk. Betapa celakanya orang yang tidak memiliki Tuhan. Betapa celakanya. Tetapi betapa beruntungnya orang yang memiliki Tuhan. Apakah dia menikah atau tidak, punya anak atau mandul, kaya atau miskin, apakah dipandang cakap atau tidak. Tidak masalah. Apapun. Toh kita juga hidup tidak lama di bumi ini, saudaraku. Ayo, sukses macam apa yang saudara pernah mimpikan? Berakhir. Kalimat yang tidak pernah saya lupakan waktu saya memberkati anak laki-laki saya. Anak pertama menikah di Kemayoran. Begitu banyak tamu. Tentu karena saya banyak teman dari dulu. Saya katakan, nak, semua pesta akan berakhir. Kegembiraan apa yang bisa membuat kita ini merasa lengkap, cukup dan bahagia? Anak sukses, punya gelar, kerja, gaji ratusan juta, punya perusahaan, penghasilan ratusan miliar per tahun. Atau apa? Semua akan berakhir. Tapi memiliki Tuhan. Itu segalanya. Segalanya. Jangan sombong, saudara. Tapi Tuhan tidak bisa memiliki kita kalau kita masih
memiliki diri kita sendiri. Itu masalahnya. Kalau saya tanya apakah saudara milik Tuhan, saudara kata amin. Tapi saya beritahu demi nama Tuhan, Tuhan tidak bisa memiliki saudara kalau saudara masih memiliki diri saudara sendiri. Ini berlaku bagi semua orang, termasuk bagi saya. Tiap hari kita diperhadapkan kepada keputusan, pilihan. Reaksi-reaksi kita terhadap setiap kejadian yang terjadi. Pikiran yang muncul di dalam benak kita. Nafsu yang bangkit dari daging dan jiwa kita. Bagaimana reaksi kita? Bagaimana reaksi kita? Apakah kita memperhatikan Tuhan, mempertimbangkan perasaannya, atau kita tidak perlu mempertimbangkan siapapun? Kita memiliki perspektif sudut pandang kita sendiri. Apa yang menurut kita menyenangkan dan membahagiakan kita. Dan itu yang kita lakukan bertahun-tahun. Menjadi irama permanen di dalam hidup kita. Termasuk saya, saudara. Dalam lingkungan pelayanan. Lebih mengerikan loh. Dan kalau saya tidak bertobat dan tidak berubah. Korbannya begitu besar, saudara. Korbannya begitu banyak, saudara. Bahkan khotbah seperti hari ini, saya harus benar-benar tanya Tuhan, apa yang harus kusampaikan. Terserah saudara menilai apa. Kalau saudara bisa bicara dengan Roh Kudus, saudara tanya, apakah ini dari Tuhan atau dari pikiran saya sendiri. Nah, Pak, semua kecap juga nomor 1. Yuk tanya Tuhan. Tadi Pak Frans tanya saya, cuman saya tidak jawab lengkap. Pak, khotbahnya sama nggak dengan yang di Perdata? Enggak. Pasti enggak, saya bilang. Dan tidak saya tambahkan kalimat berikut, dan kalau boleh saya tambahkan begini, Pak. Saya tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan di sini. Beda dengan yang di sana. Bukan saya mau dihargai, saudara. Saya sering under pressure. Melihat kekristenan saya pribadi yang pernah saya jalani. Kekristenan orang di sekitar saya. Nasib dunia yang mengerikan ini. Under pressure. Maka secepat-cepatnya kita ini mesti berubah. Secepat-cepatnya kita mesti bertobat. Jangan sombong. Siapapun kita. Termasuk saya, saudaraku. Tadi saya di Perdata bicara mengenai begini, Pak. Bodohnya kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi. Sering kita itu mengalami banyak hal yang kita tidak tahu, kita mau. Kenapa ini terjadi? Mengapa Tuhan biarkan? Mengapa Tuhan perkenankan? Kita tidak pernah mau tanya Tuhan. Mungkin kita yakin gak yakin Tuhan itu ada atau tidak. 1, 2. Mungkin kita yakin Allah itu ada tapi kita berpikir Allah tidak serius berurusan dengan kita. Atau Tuhan mau berurusan tapi sulit untuk mendengar suaranya. Bapak Ibu, Tuhan tidak mungkin tidak menjawab kalau kita bertanya. Tuhan tidak mungkin tidak memberitahu kalau kita bertanya. Jadi kalau saudara sekarang bertanya kepada Tuhan, menurut Tuhan aku ini berapa persen masih memiliki diriku sendiri? Saya paham Bapak Ibu, kita semua juga proses tidak instantly, tidak dadakan jadi orang baik. Apalagi kesempurnaan. Kita lihat anak kita juga melewati proses bertahap. Dan kita memahami itu bukan? Sangat memahami. Bapak di surga sangat memahami. Tapi jangan berhenti bertumbuh. Setiap stage, setiap stadium, setiap level itu ada kesempurnaannya. Anak kita umur 1 tahun masih merangkak atau baru belajar merangkak.
Kita sudah puas, perfect. Umur 1,5 tahun mulai jalan begini, perfect. Belum bisa lari, jatuh-jatuh, perfect. Tapi jangan berhenti bertumbuh. Nah, kita kalau tidak pernah serius memperhadapkan diri kepada Tuhan, Tuhan dengan usia biologisku ini, happy birthday to you. Dengan usia biologis dan usia rohaniku sudah sekian lama ikut Tuhan, Tuhan puas tidak dengan keadaanku? Kita tidak tanya. Saya seperti saudara-saudaraku, sama melewati masa-masa kegagalan juga. Puas jadi pendeta. Sudah bisa khotbah sana sini, jemaat banyak. Wah, udah satisfied. Tapi makin tua makin simple. Simple tapi tidak mudah. Simple tapi tidak mudah. Just knowing God's will. Tahu kehendak Tuhan itu apa. Setiap peristiwa yang kita harus hadapi, setiap perasaan yang muncul, nafsu yang bangkit, reaksi kita gimana? Harus sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu saja. Dan itu the real ministry. Itu pelayan yang sesungguhnya. Maaf tidak mengecilkan arti aktivis, majelis atau pendeta. Kita bisa melayani kegiatan teknis ibadah seperti ini. Tapi kalau kita tidak memuaskan perasaan Allah day by day, percuma Pak. Percuma. WL, singer, pemain musik. Pelayanan memang. Tapi lebih dari itu, bagaimana setiap reaksi kita terhadap kejadian-kejadian hidup, setiap keinginan yang muncul di dalam diri kita, kita kelola dengan benar sesuai dengan manajemen Roh Kudus. Amin. Roh Kudus ditaruh di dalam diri kita. Asik saudaraku. Itu asik sekali. Saya mengajak semua kita belajar untuk itu. Ayo, tidak muluk-muluk, simple tapi berat. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kekristenan kita ini seperti pengulangan proses Adam dan Hawa di Eden. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Alkitab katakan kehilangan kemuliaan Allah. Yang teks aslinya sebenarnya berarti kurang mencapai. Eustereo, lack of, kurang. Kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak membuat manusia pasti menjadi biadab seperti binatang. Manusia masih bisa baik. Melakukan hukum. Maka di Perjanjian Lama diberi hukum. Karena manusia dimungkinkan melakukan hukum. Dan dihakimi menurut hukum itu. Tetapi di Perjanjian Baru, orang percaya umat pilihan diarahkan untuk berkenan kepada Allah. Untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Di mana manusia mampu berpikir, berperasaan seperti Allah. Dalam menanggapi setiap peristiwa, dalam mengambil keputusan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Keadaan ini keadaan orang yang dimiliki oleh Allah. Tanpa menghilangkan pemilikan manusia itu sendiri atas dirinya. Paham saudara? Aminnya lemah atau kenapa ini? Amin. Makanya ada gereja, ada briefing, ada mentor. Ini brief, just brief. Cuma 1 jam, 50 menit. Tidak sampai 1 jam. Just brief, ini briefing aja. Tetapi, saudara, percaya nggak? Roh Kudus akan meneruskan perkataan saya ini. Kalau ini benar, Anda pulang akan terus terngiang, bergema, sustainable. Akan dengar terus. Dan ini akan menuntun saudara dari step ke step untuk menjadi manusia yang bernilai tinggi. Oke, boleh tepuk tangan, silakan. Haleluya, saudaraku, haleluya.
Maka saudaraku sekalian, yang tidak boleh tidak terjadi itu perubahan. Setiap level itu ada ukuran kesempurnaan. Dan kita bisa persoalkan, dengan umurku seperti ini Tuhan, aku sudah memenuhi target belum? Udah memenuhi kuota kedewasaan belum? Ini ada beberapa dokter di sini. Saya juga dokter, Pak. Jangan kita sudah merasa dokter, selesai. Bahaya, Pak. Ini sudah kerusakan berat nih di dalam kehidupan kekristenan. S1, sarjana teologi, S2, master teologi, doktor teologi. Ukurannya semua knowledge. Karena saya puluhan tahun di sekolah tinggi teologi dari tahun 1977-78. Saya sudah ada di sekolah Alkitab loh. Dan tidak pernah keluar dari sekolah Alkitab dari mahasiswa sampai jadi dosen, sampai jadi rektor. Jadi terus sepanjang waktu. Sampai hari ini saya jadi ketua STT lagi. Bahkan ketua Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen. Jadi ketua STT se-Indonesia. Apa yang membuat saya susah, saudara? Ukuran kedewasaan kok ukuran akademis. Apa Tuhan ngajarin begitu? Saya tidak sedang mengkhianati STT ya saudara. Kita berpikir jujur. Kalau masuk perguruan tinggi teologi ya S1, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Mestinya makin tinggi semesternya makin rohani kan? Kenyataannya tidak loh. Banyak yang tidak semua. Makin tinggi semesternya, makin arogan. Dan itu banyak. Kok Pak Eras ngomongin begitu? Karena pendeta berdiri di sini. Dia mentor. Kalau dia salah, betapa besar akibat kesalahan itu. Amin. Saya tidak mengajak Anda tidak mempercayai sarjana atau master ya. Tapi saudara harus minta hikmat Roh Kudus. Termasuk saudara memperhitungkan saya, ini ucapan saya benar atau tidak. Waduh makin tinggi derajat semesternya kok makin sombong. Dulu waktu baru masuk, ya Om selamat pagi. Kepada seniornya, baik Kak, coba naik semester. Langsung begini, tadi begini. Bukan begini lagi, derajatnya naik. Berikutnya begini, semester 4 sudah begini. Lulus, jomplang. Saya pernah cerita ya, waktu mahasiswa begitu hormat sama dosen, begitu jadi pendeta besar, ketemu kita, manggil bror. Waduh, Pak, saya bukan mau dipanggil Pak seneng ya, bukan dipanggil Pak atau Om seneng enggak. Yuk, saya panggil senior saya masih Om. Di luar artinya tidak dalam acara resmi, Om. Kalau resmi, Bapak. Ini manggil bror. Hei bror, hah? Bukan hanya itu maaf ya, waktu jalan dia pegang pundak saya begini. Waduh. Saya bukan mau dihormati. Saya waduh, benar-benar nih. Kalau lulus jadi pendeta, apalagi pendeta besar. Saya bukan orang sempurna, tapi saya tahu kapan saya salah dan harus berhenti berbuat salah. Saudara harus begitu. Kalau sudah jadi master teologi, kayak lebih tinggi derajatnya. Doktor lebih tinggi. Kalau dalam kehidupan rohani, bukan itu yang penting. Kualitas kesucian hidup. Kalau disiplin ilmu pengetahuan yang lain, boleh. Tapi kalau dalam keagamaan, kedekatanmu kepada Tuhan. Halo? Amin? Saudara juga makin tua mesti makin dekat dengan Tuhan. Rambut makin rontok, gigi rontok. Keriput. Harus mulai lebih dekat. Kalau kasus ini ya, soal ini makin tua harus makin dekat itu saya tulis lagu ini sebenarnya. Waktu saya sadar, ini makin tua saya harus makin kosong ini. Kan banyak nih Pak keinginan, makin tua harus makin ditanggalkan. Dan pulang gak bawa apa-apa. Begini nih. Mengajak kita serius saudaraku. Saya sama seperti saudara dengan segala ambisinya. Percaya
Dulu saya ingin setiap provinsi harus ada radio Kristen. Namanya Radio Sola Gracia. Bagus ya. Padahal saya sedang membangun agenda saya di balik visi rohani itu. Banyak salah yang kita lakukan. Tapi makin hari kita makin mengosongkan. Ini brief, just brief, singkat. Roh Kudus akan menjelaskan ke saudara. Dan personality saudara, kepribadian saudara masing-masing beda. Dan Tuhan tahu masalah masing-masing saudara. Roh Kudus akan pimpin. Paulus mengatakan begini, Paulus. Aku mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki, Yesus maksudnya. Supaya kamu menjadi perawan suci. Itu pekerjaan pendeta, mempertunangkan saudara dengan memberikan briefing. Roh Kudus akan tuntun saudara lebih lanjut. Lalu saudara harus menjadi seorang yang betul-betul bertumbuh sampai ketemu Tuhan. Suatu hari saudara berkata, Tuhan aku bersyukur bertemu dengan pria ini, Pak Jonas atau Pak Timotius Tan atau Pak Erastus Tuhan. Sehingga aku mengenal Engkau, aku bertemu dengan Engkau. Kalau tidak begitu kami menipu saudara. Aku bersyukur Tuhan aku bertemu dengan Pak Fran, Pak Jos atau Pak Timotius Hadi. Karena pria ini satu kali khotbah membuka mata pengertian saya. Saya mengerti kebenaran dan aku mencari Engkau. Saudara mau berubah? Ayo supaya tidak sia-sia kita sewa gedung ini. Kita kerja keras. Ya, doa pagi dan lain-lain saudaraku. Kami akan berusaha untuk terus menghadirkan Tuhan dalam berbagai acara seperti doa pagi hari Sabtu di sini jam 5. Nanti Kawanua bermazmur. Hari Sabtu ini jam 5. Jangan lupa jam 5 saya akan hadir. Saya akan menyampaikan firman. Sebanyak mungkin kesempatan Tuhan berikan kita pakai untuk belajar kebenaran firman. Bapak Ibu saudara sekalian ingat. Setiap level itu ada tuntutan sempurnanya. Apakah kita sudah penuhi kuota kedewasaan itu. Dan kalau kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab. Ada orang berkata, jangankan seperti Tuhan Yesus, seperti Pak Era saja sudah susah. Jangan jadikan manusia ukuran. Setiap orang punya levelnya. Saya juga punya level dan tuntutan yang tentu lebih tinggi. Karena saya seorang pemimpin, saya berkhotbah. Yang saya ngomong ini harus paling tidak 80, 70, 90% sudah saya lakukan. Kalau tidak kering, tidak basah. Tanpa emosi yang tulus. Saya bukan tidak tahu, saya tahu. Maka saya berjuang. Tuhan pasti memberitahu, Eras, mulutmu masih bocor. Eras, mestinya kamu tidak bersikap demikian. Ada saja kemelesetannya, saudara. Dan terus pembenahan. Maka tidak ada hari di mana kita tidak bertemu dengan Tuhan. Tidak ada hari kita tidak bertemu dengan Tuhan. Setiap hari kita mengadakan perjumpaan dengan Tuhan. Setiap hari. Dan itu menstimulasi, merangsang kita untuk menjadi peka terhadap kehendak Allah. Kalau kita tanya sesuatu kepada Tuhan, mungkin tidak seketika Tuhan jawab. Dalam perjalanan hidup, melihat peristiwa-peristiwa, Tuhan bicara. Tuhan menjawab pertanyaan kita. Jangan saudara melewati hari ini tanpa dimiliki Tuhan. Jangan saudara lewati waktu ini tanpa dimiliki Tuhan. Langkah yang saudara dan saya harus lakukan adalah yang pertama minta ampun. Ampunilah aku Tuhan, karena selama ini aku tidak memperdulikan hal ini. Saya tidak pedulikan hal ini. Seberapa persen engkau telah memiliki diriku? Aku tidak pernah mempersoalkan dengan serius. Aku minta ampun Tuhan. Ini saya jelaskan lagi soal level ya. Ada satu yang masih mengganggu. Anak umur setahun masih ngompol.
kita masih ngerti loh. Kita peluk dia loh. Perfect dia, anakku. Berkeadaan belum sempurna tapi sempurna. Sempurna sebagai anak. Sempurna dalam ketidaksempurnaan. Itu hebat, Tuhan menerima kita. Ya. Melewati waktu, kita harus memenuhi kota kedewasaan kita. Ya. Di situ kita begini, setiap stage, setiap level kita dimiliki Tuhan 100%. Setiap level. Sempurna dalam ketidaksempurnaan. Anak umur setahun masih rewel dan lain-lain. 100% dimiliki orang tua. Nah, menjadi masalah ketika remaja. Ketika remaja, anak-anak remaja mulai suka-suka sendiri. Ya. Dilarang ini memberontak. Disuruh itu menolak. Pemilikannya jadi turun. Jadi 40%. 60 dimiliki dia. Sekali-kali nurut, sekali-kali nggak nurut. Lebih banyak nggak nurutnya. Tapi juga ada anak remaja yang nurut. Mama, papa bilang, kamu nggak boleh keluar ya. Nggak keluar. Kamu boleh main game hanya hari Sabtu Minggu ya. Dia nurut. Itu 100% loh pemilikannya atau 90%. Mestinya idealnya 100%. Saudara. Kalau sudah masa remaja tidak nurut, itu pemuda lebih sulit di-handle. Kecuali dia bisa berubah kemudian. Makin tua, makin gak bisa diubah. Sampai akhirnya benturan dengan orang tua, sampai putus hubungan orang tua dan anak. Dikorankan, dipublikasikan. Bahwa tindakan orang bernama ini bukan tanggung jawab kami lagi. Nah, mengerikannya bukan ngancam, ya, tapi ancaman juga ini. Saudara meninggal belum dalam pemilikan Tuhan. Tuhan berkata, I never knew you. Saya tidak kenal kamu. Tidak kenal di sini tidak menikmati. Ginosko. Ginosko itu I never knew. I never knew you. No, knew, non, knew. Kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1. Adam knew Eve. Adam mengetahui Hawa. Itu teks aslinya yada. Kata yada itu bersetubuh. Tapi diterjemahkan new. Sejajar dengan ginosko. Ginosko. Ginosko itu knowing by experiencing. Tahu dari menikmati. Bukan tahu didengar, dinikmati. Ketika anak umur setahun masih ngompol, dipeluk, dinikmati oleh orang tua. Amin. Ketika umur 5-6 tahun belum bisa berhitung banyak, tapi bisa menghitung 6 tambah 6, 12. Perfect. Perfect dalam imperfect. Ngerti maksudnya? 100% dimiliki. Tapi kalau sudah mulai memberontak, tidak. Tapi Tuhan itu hebat. Dalam kesabarannya menuntun, menegur, mengingatkan. Kita mau berubah. Kalau kita berubah sampai mati. Bisa nyanyi tadi. Tugas saya cuma itu saja, saudara. Menyampaikan kebenaran. Saudara mendengar. Saudara mengerti. Saudara melakukan. Cukup. Kalau nanti saya pulang, saya bisa berkata, done. I finish my duty. Itu saja. Tidak ada yang lain. Sudah tidak ada lagi. Dulu masih punya kepinginan apa-apa. Sekarang tidak. Dan saya cuma mau berbagi. Kalau suatu hari, saudara, dunia berakhir. Kita bersama di LB3. Amin.